Halo teman-teman semua, buat kita yang hobi ngeradio, pasti ada satu musuh bebuyutan yang kita hadapi bareng-bareng ya kan? Kebisingan, atau yang kita kenal sebagai QRM. Dia nih bisa mengubah sinyal yang jernih banget jadi nggak karuan. Tapi tenang, dalam bahasan kali ini kita akan bongkar tuntas persenjataan yang bisa Anda gunakan untuk melawannya. Oke, kita langsung aja ke masalah utamanya. Pernah lihat S-meter Anda kayak gini? Jarumnya nunjukin noise floor di S7. Ini masalah serius loh. Kalau udah segini, sinyal-sinyal lemah yang kita incar, ya udah, amblas aja, ketelan sama dinding noise. Ini bukan cuma gangguan kecil, ini penghalang yang bisa bikin hobi kita jadi nggak asik lagi. Terus gimana dong lawannya? Nah, ini dia strategi kita. Pertama, kita kenalan dulu sama musuh kita, si dinding kebisingan. Lalu kita bedah 3 senjata utama di gudang kita. Noise Blanker, si penembak jitu, X-Phase Canceller, si hantu, dan DSP, si pematung. Terakhir, kita akan susun strategi biar tahu kapan harus pakai senjata yang mana. Yuk, kita mulai. Oke, langkah pertama, kita harus kenalan dulu sama musuh kita, ya kan? Sebelum kita bisa menang, kita harus tahu dulu apa itu QRM dan asalnya dari mana. QRM itu simpelnya polusi buatan manusia. Jadi ini bukan noise dari luar angkasa ya, tapi gangguan yang datangnya dari sekitar kita. TV plasma tetangga, lampu LED yang murahan, atau power supply switching yang ada di mana-mana. Musuhnya seringkali datang dari dalam rumah kita sendiri. Dan ini loh dampaknya di dunia nyata. Angka S7 itu bukan cuma angka di display radio. Itu bedanya antara kita bisa dengar stasiun DX yang langka sama cuma denger shh. Di S7 perbandingan sinyal sama noise-nya tuh jelek banget. Sampai sinyal yang lumayan kuat aja bisa susah payah nembusnya. Nah, ini masalah yang mau kita beresin. Oke, senjata pertama kita, Noise Blanker. Kita sebut dia sang penembak jitu, dan ini ada alasannya. Alat ini nggak nembak asal-asalan. Dia punya target yang spesifik banget. Nah, ini yang paling penting buat dipahami. Noise blanker itu bukan filter. Dia lebih kayak saklar super cepat. Dia ngedeteksi noise yang bentuknya denyut tajam dan berulang, kayak bunyi tek-tek-tek dari kabel listrik atau pengapian mobil, terus dia matiin receiver sesaat, cuma sepersekian detik buat ngehapus denyut noise itu. Jadi dia sebenarnya ngebuang sepotong kecil sinyal buat ngilangin gangguan. Namanya juga penembak jitu, pasti ada plus minusnya. Sisi baiknya, dia jago banget buat jenis noise yang pas. Kerjanya otomatis, dan biasanya udah ada di radio kita. Tapi, kekurangannya juga jelas. Coba aja kasih dia noise desist atau yang statis, dia nggak bakal ngapa-ngapain. Parahnya lagi, karena dia motong sinyal, dia bisa bikin audionya distorsi, atau bahkan ikut motong sinyal lemah yang lagi kita dengerin. Jadi, ini alat spesialis, bukan buat semua masalah. Berikutnya, kita punya senjata yang kerjanya kayak sulap, X-Phase Canceller, atau yang saya sebut sang hantu. Kalau noise blanker tadi jagoannya buat noise yang cetak-cetok dan berulang, yang ini dirancang buat ngelawan monster noise yang konstan dan bikin budek. Jadi, sihirnya ini sebenarnya pakai prinsip fisika keren yang namanya pembatalan fasa. Gini deh, bayangin ya. Ada 2 gelombang air yang sama persis. Kalau puncak gelombang yang satu ketemu sama lembah gelombang yang lain, apa yang terjadi? Mereka saling menghilangkan, airnya jadi rata. Nah, X-Phase Canceller itu ngelakuin hal yang persis sama, tapi buat gelombang radio. Gimana cara kerjanya? Gini, kita butuh 2 antena. Antena utama, kita nangkep semuanya. Sinyal yang kita mau, plus noise lokal yang ganggu itu. Terus, kita pasang antena kedua yang lebih kecil, kita sebut aja antena noise, dekat banget sama sumber masalahnya, misalnya TV atau inverter. Antena ini dirancang buat nangkap noise-nya doang dengan kuat, tapi sinyal yang kita mau hampir nggak ketangkap. Nah, alatnya ini ngambil sinyal noise murni itu, fasenya dibalik 180 derajat, terus dicampur sama sinyal dari antena utama. Hasilnya, boom, noise-nya saling cancel, dan yang sisa cuma sinyal bersih yang kita pengen. Wah, kekuatannya luar biasa loh. Dia bisa ngilangin noise yang parah banget, bahkan sebelum noise itu masuk dan bikin receiver kita overload. Rasanya kayak nemuin harta karun di bawah tumpukan sampah. Tapi ada tapinya. Kita butuh antena kedua dan kita harus setel manual gain sama fasanya tiap kali kita pindah frekuensi atau kondisi noise-nya berubah. Jadi, ini alat yang ampuh banget tapi butuh kesabaran dan sedikit skill. Oke, senjata pamungkas kita, Digital Signal Processing atau DSP. Kalau noise blanker itu penembak jitu dan X-Phase itu hantu, nah DSP ini adalah sang pematung. Dia nggak ngebuang noise secara fisik, tapi dia memahat audio yang kita dengar supaya jadi lebih bersih. Terus gimana cara kerjanya? Nah, ini beda banget sama 2 alat sebelumnya yang kerja di sinyal radio mentah. DSP ini kerjanya di tahap akhir, di level audio.
Ini software pintar, dia dengerin sinyal yang masuk, terus pakai algoritma canggih buat bedain mana pola suara manusia yang teratur dan mana pola noise yang acak dan mendesis. Begitu dia kenal sama noise-nya, dia bakal ngurangin volumenya secara cerdas. Keren kan? Kayak memahat patung dari batu. Noise-nya dibuang, sinyalnya tetap ada. Tapi, ada harga yang harus dibayar buat kepintaran ini. Kalau kita setting DSP-nya terlalu kencang, si pematung ini bisa jadi terlalu bersemangat. Dia mulai ikut-ikutan mahat sinyal aslinya, dan ini yang sering disebut artefak. Audionya jadi aneh, kayak suara robot atau ada musik digital aneh di belakangnya. Kuncinya ya cari settingan yang pas, jangan berlebihan. Kelebihan utama DSP itu ya fleksibel dan praktis. Udah ada di radio, tinggal pakai, dan lumayan efektif buat ngurangin desis atau dengung yang umum. Tapi ya itu tadi, ada resiko distorsi. Dan yang penting kalau noise aslinya udah parah banget sampai bikin receiver kita overload, DSP nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa ngebersihin sisa-sisanya aja. Oke, kita udah bedah 3 senjata kita. Sekarang bagian paling pentingnya. Gimana cara nyatuin semuanya? Gimana cara milih senjata yang pas buat pertempuran yang pas? Coba kita lihat perbandingannya langsung ya. Kalau noise-nya itu kayak klik-klik, ya noise blanker jagonya. Kalau ada noise lokal yang kuat banget sampai bikin radio kita kewalahan, nah X-Phase Canceller ini pahlawannya. Karena dia kerja di level RF sebelum masuk radio. Terus, kalau cuma desis statis biasa, DSP jadi alat yang paling gampang dan praktis, karena dia kerja di audio akhir yang kita dengar. Masing-masing punya tempat dan waktunya sendiri. Biar lebih gampang lagi, ini contekan cepatnya. Dengar suara tek-tek-tek-tek yang ritmis, langsung nyalain noise blanker. S-meter loncat ke S9 gara-gara inverter tetangga. Wah, Anda butuh X-Phase Canceller buat jadi penyelamat. Cuma pengen ngurangin desis latar biar obrolan lebih enak didengar? Mulai aja dari DSP-NR. Simple kan? Dan ini nih rahasia pamungkasnya, pelajaran paling penting dari semuanya. Alat-alat ini tuh bukan pilihan satu atau yang lain. Operator yang jago itu justru pakainya kombinasi. Mungkin mereka nyalain noise blanker buat ngilangin klik dari tiang listrik, terus pakai X-Phase buat ngubur dengung dari power supply, dan terakhir kasih sentuhan sedikit DSP buat moles audio akhirnya. Intinya, ini soal melapisi pertahanan kita. Nah, jadi sekarang kita udah bongkar semua persenjataan anti-noise Anda. Dari si penembak jitu yang presisi sampai si pematung digital yang canggih. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara ngelawan noise, tapi noise mana yang mau saya hajar duluan? Coba deh pikirin suara spesifik apa yang paling ganggu Anda di Hamshake. Dengan bekal ini, sekarang Anda punya senjatanya untuk melawan balik dan merebut kembali frekuensi. Selamat